ya last minute memang kita coba, Bayu ngomong, gue jujur nggak serak gitu, nggak nyaman. Akhirnya waktu itu kita bertiga Soul Vibe kayak gimana kalau kita bikin kali ini karya dengan instrumen seminim mungkin. Oke. Akhirnya instrumennya cuma bass, drum, kecerek-kecerekan, perkusi simple, sama piano. Ketika suruh bikin yang instrumennya sedikit, bingung lama. Lama ini salah satu lagu yang terlama. Oh gitu. Iya, lama banget Oke. Jadi kelewatan kereta gitu. Keretanya udah kelewatan gitu. Lensanya nggak dibersihin. Ada yang edit itu. Namanya juga amatiran, Bay. Chris Putra bareng sama teman-teman dari Soul Vibe. Hai. Sehat teman-teman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bayu di vokal. Yes. Kemudian ada Cesar drummernya, ada Handi juga basisnya. Yang biasanya listeners rame mereka 7 orang. Iya. Per 10 tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya. Tepatnya 2014 berarti. 2014. Bertiganya 2014. 2014 sampai akhirnya hanya bertiga aja. Iya. Berarti udah agak geser dari arti Soul Vibe sendiri dong. Kepanjangan dari Soul Vibe kan various instrument behavior. Ini tinggal bertiga kan, nih. instrumennya ada 2 sekarang. Drum sama bass, drum and bass. Oh, asik. Rhythm section berarti. Oke. Yang terbaru listeners ya, mereka ada single Melewatkanmu. Ya. Sebenarnya kalau gue lihat tuh bukan baru-baru banget ya, kalau nggak salah sih. Melewatkanmu ini pernah rilis juga nggak sih atau gue salah ya? Baru berapa minggu palingnya? Setengah 22. Belum sebulan ya. Belum sebulan ini. Oke. Bertepatan atau berencana sekaligus konser 20 tahunnya Soul Vibe kah? Makanya ada single Melewatkanmu ini atau gimana sih? Pas aja sih. Oh. Pas sehari sebelum. Iya, kebetulan sehari sebelum rilisnya. Rilisnya Oh kebetulan. gitu. Oke, berarti pas kemarin 20 tahun sekaligus dibawain langsung. Pertama kali. Ih, gila. Rilis partinya pas banget 20 tahun konser. Iya, benar sekali. 20 tahun gimana sih teman-teman ngebangun satu band gitu ya? Ya dari yang awal sempat rame sampai akhirnya sekarang bertigaan doang gitu. Iya, udah bukan membangun ya. Iya. Merawat. Lebih ke menjalankan. Oke. Jadi Melestarikan ya, Bay. Melestarikan. Iya, kalau menjalankan berarti lebih banyak hal yang flow ya di antara kita bertiga. Kompromi. Yes. Ya. Dan flowingnya itu pasti ya kita jaga dari dari tujuan-tujuan yang pengen kita capai itu punya visi misi gambaran yang bareng lah gitu, yang masih bisa satu jalan gitu. Oh, itu I see. Gitu. Tapi konsep live-nya nggak cuma bertiga kan, maksudnya tetap ramean, menampilkan gondrongnya Soul Vibe nih listeners ya. Kalau nggak salah di salah satu gelaran musik juga sempat reunian dengan formasi pertamanya, bawain album pertamanya. Kangen nggak kalian maksudnya teman-teman akhirnya ramean lagi? Gimana ya? Soalnya memang mereka masih suka bantuin juga main. Jadi kadang session tim utama misalkan nggak bisa gitu, lagi ada halangan, kita bisa aja kontak kayak Frans yuk gitu, main yuk lagi gitu. gitu. Kosong nggak tahu segini, yuk main. Ayo ya emang secara hubungan juga memang emang kontakan. Lah terus kenapa akhirnya nggak bareng-bareng lagi gitu? Visi misinya udah berbeda. Gitu. I see. Mungkin jalannya masing-masing. Udah nggak bisa ikut jalan bareng yang ini ya, berarti tidak bareng gitu. Dan saat itu pada saat itu benar. Pasti kan seiring waktu juga si visi dan misi ini kan pasti either berkembang atau dia makin menyempit kan, tapi itu sesuai dengan si orang-orang yang ngejalaninnya itu gitu sampai akhirnya sekarang kita bertiga gitu tetap jalan bareng. Kita masih punya pandangan, kita pengen tetap berkarya ya kan. Terus udah gitu tapi kita nggak mau ibaratnya nggak mau memforsir diri kita di industri atau misalnya kayak overthinking sama market gitu, sama wah ini arahnya lagunya gini atau bagaimana gitu, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya kita bikin karya, kita bisa maksudnya kita suka gitu, kita bisa nikmatin itu terus kita rilis. Soul Vibe masih ada,
pas kita rilis kalau orang suka, nah itu kita bersyukur banget gitu. Oh, oke. Melewatkanmu. Yang tadi dibilang jadi satu lagu yang beda, belum pernah nyobain folk gitu kan, sampai dirilis lah lagu-lagu folk yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke arah ballad dan lain sebagainya, yang sekarang benar-benar folk. Yang akhirnya kepikiran untuk bikin itu siapa teman-teman? Yang menulis dan membuat lagu dan lain sebagainya bertiga kah atau gimana prosesnya? Ini tuh lagu lama ya. Lagu 2017 sebenarnya waktu itu awalnya dulu emang jam session secara musik. Oke. Gua Cesar sama ada pemain keyboard yang suka bantuin Solvibe namanya Kitut. Bayu belum datang waktu itu. Ya jadilah ini lagu, terus ya gua memang bikin notasinya sama lirik. Udah ngendep, memang masuk stok kan. Ya last minute memang kita coba, Bayu ngomong, gue jujur nggak serak gitu, nggak nyaman, belum nyaman dengan aransemen kayak gini. Iya, karena memang biasanya kalau kita bikin pasti bertiga nih kan. Waktu itu emang Bayu belum datang. Udah akhirnya kita bertiga udah diskusi ketat, terus kita bikin apa ya gitu. Ya udah akhirnya digugurin aransemen lama, kita coba aransemen baru yang ini yang gitu. folk ini, dan akhirnya rilis lah si Melewatkanmu ini. Tadi malah mau nyoba apa dulu ya Sar ya? Sebelum Iya, kita banyak nyobain, tapi akhirnya kita waktu itu mikirnya gini. Soalnya tuh hampir selalu kalau bikin aransemen tuh kayak instrumennya banyak. Betul. Kita suka banget namanya layering. Jadi kalau piano kita di tengah taruh, kanan taruh, kiri taruh, panning gitu-gitu kan. Akhirnya waktu itu kita bertiga Solvibe kayak gimana kalau kita bikin kali ini karya dengan instrumen seminim mungkin. Akhirnya instrumennya cuma bass, drum, kecerekan, perkusi simple, sama piano. Bahkan nggak ada gitar, nggak ada layering, nggak ada apa. Emang jadi ibaratnya ini kayak seakan-akan Solvibe lagi manggung minimalis akustikan intimate aja, terus direkam seakan-akan begitu. Jadi tapi kocaknya karena Solvibe keseringan bikin karya yang kompleks, mungkin yang instrumennya banyak, lebih cepat begitu. Ketika suruh bikin yang instrumennya sedikit, bingung lama. Ini salah satu lagu yang terlama. Iya, lama banget. Oke. Iya, lama dan karena susah. Bagi gue itu susah. Sudah dirilis di tanggal 22 Agustus 2025, listeners. Sudah bisa kamu dengar di semua digital platform. Bahkan di YouTube juga sempat gue lihat ada dengan art yang putih-putih semua gitu. Hitam putih. Siapa yang pilih teman-teman? Apa nih? Artworknya. Artwork yang di YouTube kan gue sempat lihat tuh Melewatkanmu dengan YouTube. Otomatis. Topik ya. Sorry. Itu otomatis tuh kalau kan YouTube ada YouTube Music ya. Jadi kalau kita submit ke DSP tuh otomatis ke sana ya. Soalnya video lirik belum kita rilis karena kemarin pas kita mau rilis kondisinya lagi chaos kemarin. Kita hold dulu. Kita I see. Itu cover fotonya foto Cesar yang desain Bayu. Oke. Kan ini ya musisi independen ya, jadi ibaratnya semua emang ngerjain sendiri. Kemarin lagi di MRT, shutter speednya dibuka agak lama, pas lagi keretanya jalan. Ya, jadi kelewatan kereta gitu, keretanya udah kelewatan gitu. Lensanya nggak dibersihin. Yang edit itu namanya juga amatiran, baik. Tapi kan intinya kan maksudnya inilah melewatkanmu itu kan kereta. Iya. Jadi itu bukan AI ya, itu covernya bukan cover AI. Bikin sendiri. Iya, analog. Tadi di online listeners kita juga sempat ngobrol banyak hal, apalagi mengenai perjalanan Solvibe yang sudah 20 tahun di industri musik Indonesia, kemudian melihat berbagai macam perkembangan musik yang ada. Gua bersyukurnya sih Solvibe tuh benar-benar yang punya hati untuk terus bikin karya tanpa mikirin nanti bakalan hits, lagu bakalan pecah dan lain sebagainya gitu kan. Cuma yang gue penasaran adalah apa yang bikin teman-teman kita tetap bikin lagu gitu. Di sisi lain kan emang udah seperti loose kayak apapun lagunya ini Solvibe, ya udah rilis gitu. Ini karya kita gitu.
Ya itu ya, masih sama-sama pengen berkarya gitu. Kita menikmati bikin lagu, kita menikmati ngaransemen, kita menikmati rekaman. Gini nih jadinya kita menikmati kita promo gini. Iya, seneng, emang seneng. Ya emang yang kita lakuin yang kita happy, makanya gue kayak ya rekaman bikin lagu, workshop rekaman, manggung. Iya ya, berpromosi secara konvensional yang memang suka kita jalanin. Senang gitu. Emang ya kita jalanin yang kita happy aja. So far belum pernah ngerasa ada titik jenuh atau udah lewat itu jauh. Nah, itu maksudnya ya, karena kita bertiga kan. Jadi pasti momentum-momentum kayak gitu pasti ada. Iya. Nah, karena since kita bertiga itu lebih mudah jadinya kita komunikasinya. Yuk santai-santai dulu aja ya gitu toh. Itu bisa banget terjadi di kita. Bahkan misalnya kayak kita ini mulai studio yuk gitu, mulai mulai ngeracik lagu atau apa. Ntar dulu aja, boleh nggak? Yaudah deh, yaudah gue ini dulu deh gitu. Maksudnya jadi bisa segitunya sih. Se-independen gitu. itu. I see. Jadi maksudnya yang jelas dalam karyanya mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang sifatnya pressure. Jadi emang kita kayak kita pengen berkreasi aja gitu. Itu ruang kreasi kita sih jadinya gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya. 20 tahun berkarya, apa yang istilahnya jadi jargonnya Soul Vibe untuk akhirnya menuju ke 20 tahun berikutnya? Jadi jargon apa ya? Jargon kemarin nggak bikin apa sih? Iya manggung aja udah. Bikin lagu lagi. Manggung lagi, bikin lagu lagi, manggung lagi, bikin lagu lagi. Gitu, iya. Ya secara emang ada hal lain ya gitu, secara bisnis gitu kan pasti kita pikirin juga. Cuman ya itu balik lagi, bisnisnya tuh sekarang modelnya bukan kayak kita harus karena industri itu lagi harus A B C D kita harus gitu, enggak gitu. Kita cara berbisnis kita sekarang ya sesuai yang kita ini aja, kita nyaman aja gitu. Karena kan memang ya ini mau bagaimanapun kan tetap harus ada bisnisnya kan. Betul. Ya, jadi itu gitu yang ya karena memang semua keluarnya dari kepala kita bertiga gitu. Apapun gitu, sampai kayak gini deh, jual merchandise suka-suka karena yang ngurusin kan Cesar. Kalau gue udah nggak mungkin. Biasanya Bayu tuh desain. Terus udah di berdua kayak Sar lu merchandise gitu. Tar dulu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti pas dia gitu ini merchandise kali. Terus dia malah iseng nyetak merchandise buat dia sendiri. Dari cover kita, Sar, gue mau kali. Gue kemarin nyoba dulu aja gitu. Ngetes.